Nah, kucing saya sedang menangkap ini ular. Meng. Itu ular berbisa ya, saya ambil aja. Takut menggigit ke kucingnya. Nah, ini meskipun kecil hati-hati ya. Ini bisa mengeluarkan bisa lewat semburannya. Dan bisa juga gigit. Ini anaknya king cobra. Beruntung masih kecil, kalau gede bisa lebih berbahaya. Dia membentangkan ininya. Oke, kita ini saja, Meng. Kita akan rilis saja. Gua. Dapat buruan 1 ekor untuk makan dia ya. Jadi inilah cara saya memberi dia makan. Kalau dia sudah bosan dengan daging ayam, saya suka memberinya burung yang saya ambil dari alam. Itu pun tidak banyak ya, cuman 1 atau 2, dan tidak tiap hari. Karena kalau tidak begitu, kucing hutan biasanya suka mogok makan ya. Dia tidak bisa makan dengan satu jenis menu tertentu. Kalau terus-terusan dikasih daging ayam, biasanya dia suka tidak mau makan dan mogok makan. Jadi sekalian saja ini menjawab atau menjelaskan ya pernyataan kenapa nembak burung itu kan, kenapa bawa senjata katanya. Jadi begini, saya membawa kucing ini jalan-jalan, main ke alam dengan membawa senapan. Pertama untuk mencari makan dia ya, karena biasanya dia suka makan daging ayam yang saya beli. Nah, kalau dia bosan dengan daging ayam atau daging emprit ya, daging gereja, dia suka mogok makan. Udah dikasih tidak mau makan. Nah, kalau sudah begitu kan repot. Jadi dia harus bervariasi makan, ganti-ganti ya. Makanya saya sering bawa dia ke alam
mencari buruan yang untuk dia makan, supaya dimakan ya, supaya tidak bosan. Dan ngambil pun saya tidak berlebihan, ditolong mengerti ya. Dan kenapa tidak diberi makan ini tikus putih ya? Di sini nggak ada tikus putih, dan di sini nggak ada pet shop. Di sini di kampung ya. Jadi makanannya yang ada di alam saja. Dan juga kenapa saya bawa ke alam jalan-jalan, tidak dikurung ya. Jadi begini, ini suatu pelajaran juga buat dia ya. Ini suatu pembelajaran juga buat dia, dimana dia lagi main-main. Pembelajaran buat dia dimana suatu saat dia akan lepas pergi dari saya. Dia terbiasa mencari buruan, setidaknya mengenal lingkungan ya, lingkungan dan habitatnya sendiri, supaya dia terbiasa. Karena ini kucing tidak akan selamanya sama saya terus ya. Di rumah pun tidak dikurung, jadi mau pergi silakan, tidak apa-apa. Dan kenyataannya dia suka ngikut saya ya. Karena apa? Karena dia masih kecil, masih masa-masanya bermain. Dan suatu saat nanti kalau dia ini masa birahi ya, akan mencari pasangan dan pergi tentunya dari saya. Dan itu udah saya perkirakan, dan udah saya persiapkan ya. Ini dapat dari kawan saya, sudah pernah bercerita di video sebelumnya, bahwa saya mendapatkan KH ini dari kawan saya yang suka berburu babi. Jadi anjingnya mengejar babi. Nah, ada KH ya di rumpun bambu. Jadi si anjingnya belok, jadi mengejar induknya KH. Nah, ketika dikejar, si induk KH lari dan tertinggal anaknya. Pemburu kan biasanya suka ngikutin anjingnya lari. Nah, kawan saya ada di belakang anjing. Ketika anjingnya mau menangkap anak KH ini, diambil sama kawan saya, dan dia bingung mau taruh di sana kan ada banyak anjing ya. Akhirnya dibawa pulang dan dia rawat. Tetapi ternyata dia kerepotan ngerawatnya karena dia kerja selalu ke kota. Karena dia supir truk juga ya, yang suka pergi ngangkut barang ke kota. Dan dia juga kerepotan karena tidak bisa fokus merawat dan ngasih makan. Akhirnya memberitahu saya, mau enggak katanya merawatnya. Ya daripada terlantar ya, saya rawat. Dan saya jaga, tidak saya kurung di rumah, karena di sekitar rumah saya tembok, dilepaskan begitu saja. Dan ya seperti sekarang ini dia selalu ngikut kemanapun saya pergi, apalagi kalau diajak ke alam berburu. Nah, seperti itu. Saran saya untuk kawan-kawan, jangan mau ya, kalaupun misalnya gara-gara nonton video saya lalu pengen melihara KH, saran saya tidak boleh ya, nggak boleh sama sekali. Pertama, ini hewan dilindungi, apendik 2. Kedua, repot ya cara perawatannya, karena tidak semua KH bisa nurut ke juragannya atau ketuannya. Banyakannya malah galak, stres, lalu mati. Jadi saran saya jangan melihara KH ya. Dan juga ada yang bertanya, bang tidak takut, katanya itu kan hewan dilindungi. Kembali lagi ke yang tadi ya, saya tidak punya niat buruk ya. Dan saya tidak mengambil dari alam. Dan juga kenapa katanya nggak dilepas ke alam ya. Gimana mau dilepas, dia ngikut terus ya. Nanti juga dia pergi sendiri kalau sudah masa kawin. Dan ini jadi tidak ada perawatan spesial ya, kenapa bisa nurut ya. Mungkin niat saya tulus ya, tidak ada niat apa-apa, makanya dia ngikut terus. Hai, mantap, bilang loncat loncat. Hai, Meng, hai, dah, balik yuk. Meng, bom.
Tadi waktu saya jalan tiba-tiba banyak yang jatuh. Saya kira ada yang ini ya, ada yang punyanya lagi ngambil buah ini mangga, tapi ternyata tidak ada. Jadi jatuh sama ini, sama angin. Oh, kita ambil dulu. Ini dia. Wangi, wangi sekali. Kita gelutukan ke bawah. Nah, dia nang dia. Beruntung sekali berburunya dapat ini mangga banyak sekali. Jadi jatuh dari pohon. Nah, kalau di daerah saya kalau buah jatuh dari pohon itu bukan nyuri ya, tapi itu rezeki. Nah kawan, kita akan kupas satu ya. Kebetulan panas, segar kayaknya kalau makan ini buah mangga. Segar, nikmat sekali. Ternyata enak sekali. Mangga dadakan jatuh dari pohon. Mantap. Asli, mana? Amis pisan. Keket tengah wadul. Oh, ini sumpah lagi amis. Oke kawan, sekarang perut saya sudah kenyang makan mangga ya tadi yang nemu. Tadi waktu perjalanan pulang ada mangga yang berjatuhan dan saya kaget terus saya lari ke pohon mangga tersebut. Dan sekarang asli pulang ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel Pangkong Pro.